Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 19 Agustus 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-20. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 22, ayat 34 sampai dengan ayat 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudari yang terkasih, mengasihi dan dikasihi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia atau juga lebih luasnya setiap makhluk hidup. Dalam levelnya masing-masing, setiap makhluk hidup mempunyai dimensi kasih itu. Pada manusia, mengasihi dan dikasihi adalah nilai luhur yang universal yang didasari dengan kesadaran diri untuk bertindak dan merasakan. Tanpa nilai itu, manusia akan menjadi kering, cenderung brutal dan antisosial. Demikian juga dengan tanaman atau binatang. Jika mereka dirawat dengan penuh kasih, kiranya mereka akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus hari ini menegaskan bahwa mengasihi merupakan rangkuman seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Peraturan harus ini dan itu, tidak boleh ini dan itu, dirangkum secara padat dengan perintah mengasihi. Kasih itulah yang harusnya menjadi kesadaran manusia yang bisa berpikir dan merasakan. Ada begitu banyak ungkapan kasih, juga pengertian yang bermacam-macam. Namun yang jelas, perintah kasih ini ditujukan bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Mengasihi berarti menjadikan hidup ini berharga, memandang orang lain juga sebagai yang berharga, melihat lingkungan sekitar sebagai bagian dari dirinya. Ketahuilah bahwa hanya karena kasih, orang berani dan mampu jongkok sebentar, mengambil sampah plastik yang dia lihat di jalanan, memindahkannya ke tempat yang seharusnya. Tanpa itu, sampah plastik yang menampakkan diri tidak akan pernah terlihat dan akan terus tinggal di tempatnya. Saudara-saudari yang terkasih, belajar terus-menerus untuk mengasihi merupakan panggilan kita. Membenci tidak perlu belajar, namun mengasihi memerlukan proses yang panjang, berkelanjutan, dan sikap hati yang jelas. Maka perintah mengasihi senantiasa aktual bagi siapa saja dan kapan saja. Mengasihi tidak memandang warna apapun, tidak memandang kekayaan apapun, tidak memandang jabatan apapun. Sudah seharusnya lah mengasihi itu membebaskan. Bisa jadi kasih itu menuntut pengorbanan. Bisa jadi mengasihi itu justru membuat sakit. Namun berkorban karena kasih yang tulus akan mendatangkan keselamatan, tidak berhenti pada rasa derita dan sakit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, aku bersyukur karena Engkau telah mengasihi diriku sedemikian rupa, sehingga aku dapat hidup dengan menikmati dan menebarkan kasih-Mu kepada sesamaku yang aku jumpai dalam kehidupanku sehari-hari. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.